Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai. Tapi, juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah karena Allah selalu bersamamu. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohin, akan lahir seorang anak yang pintar. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasehati. Bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita, tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan hanya rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Sebuah langkah kecil merupakan sebuah awal yang begitu panjang. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya, meski sekecil biji zarah pun janji Allah selalu ditepati. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh, kamu harus ingat, Allah tidak buta. Kalau untuk kenyang hanya butuh satu piring, kenapa harus korupsi? Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Ya sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Ketika istri ngomel marah, terus Anda sabar, maka itu adalah ladang pahala tanpa biaya. Jangan pernah menyesali yang terlewat dan jangan bangga dengan apa yang kamu dapat karena itu adalah takdir. Para penghuni surga itu penuh sukacita dan wajah ceria. Makanya hidup di dunia itu pokoknya harus ceria. Boleh susah, tapi sekadarnya saja. Terkadang debat fikih itu tidak mutu, tapi dari situ melahirkan kecerdasan. Ibadah itu bukan hanya ngaji. Orang nyangkul di sawah, bekerja menafkahi keluarga itu juga terhitung ibadah. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya kecewa. Namun percayalah Allah hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. Jangan pernah gusar apakah sholat kita diterima atau tidak. Kamu sudah dikasih rizki sujud saja itu sudah luar biasa. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah, seberapa sering kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya belajar banyak bukan untuk menjadi orang alim, tapi untuk memahami luasnya rahmat Allah, sehingga saya bisa hormat ke semua umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.